Orang tua zaman now kan dulu waktu kecil harus nurut dan sebagainya kan. Nah sekarang jangan mimpi punya anak penurut. Tapi anak yang mandiri dan bisa bekerja sama. Jadi ngadepin anak biasakan selalu senyum gitu. Jangan marah, boleh marah. Tapi marah yang indah itu dengan nyanyi. Bukan ayo mandi. Tapi kan ayo kita mandi dengan sabun wangi. Tetapkah anak-anak itu harus belajar di umur segitu? Atau mereka boleh sambil melakukan mencari uang atau mencari penghasilan? Ya, mungkin jadi seperti Dr. Richard atau Mas Deddy Corbuzier atau apa, dengan begitu saja hasilnya MM-an begitu. Kenapa tidak? Gitu loh. Bahwa itu mulai dirintis dari sekarang. Saking seringnya aku panggil Kak Seto, aku baru sadar hari ini. Gila, panjang banget. Profesor Dr. Seto Mulyadi, MSI, psikolog. Profnya tuh provokator. Provokator pelindungan anak tapi. Padahal harusnya panggilnya Prof ya. Iya, bener Prof Seto. Gak ada ya. Saya tetap panggilnya Kak aja deh. Oke. Kakek maksudnya itu, singkatan dari kakek. Terkenalnya dengan Kak Seto. Ini orang yang gak tua-tua walaupun dia sudah jadi kakek-kakek. Tetap panggilnya Kak Sampai Seto. mertua saya panggilnya Kak juga. Umur berapa Kak Seto? Saya baru 47. Gak mungkin. Oh, mungkin karena pikun ya, 74 terbalik ya. Dibalik. 74 tahun. Iya. Kebatuannya juga panggil Kak Seto Kak Seto. juga. Iya, dulu ya. Tapi kemarin baru menaklukkan Gunung Prau kan. Jadi panjat naik gunung, merayakan di puncak Gunung Prau kemarin. Saking sehatnya. Iya, masih sehat, masih kuat ya. Lari masih 3-4 kilo tiap pagi. Push up masih 80 kali. Setiap pagi? Iya dong. Masa setiap malam. Gila loh, 74 tahun loh. 70 tahun. Atau kita geser aja tips sehat. Tips anti-aging. Tips sehat. Kak Seto ini aku nonton dari kecil. Dari si Komo Iya, lewat. itu. Yang bikin macet itu ya. Iya. Kak Seto, tapi hari ini kita pengen belajar Kak Seto. Karena ternyata Kak Seto ya, saya itu jadi dokter cukup terkenal dan cukup disukai pasien. Karena saya belajar jadi dokter. Tapi setelah saya punya anak saya yang paling gede 12 tahun, paling kecil 6 tahun, saya baru sadar sih bahwa tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Iya, betul. Saya bahkan tanya dengan istriku, Udah bener. apakah saya sudah menjadi ayah yang baik ya? Karena kita ngerasa gak ada sekolahnya nih untuk jadi orang tua yang baik nih. Jadi kita mau tanya nih Kak Seto, sekarang ini masalah yang paling banyak di anak-anak zaman sekarang ini apa nih Kak Seto? Tantangan. Sebetulnya masalah utamanya adalah komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak. Sehingga dengan adanya perbedaan generasi, perbedaan lingkungan, kemudian ya pengaruhnya dan sebagainya, ya akhirnya terjadi justru konflik. Nah, anak antara fight atau flight akhirnya. Jadi akhirnya berani melawan orang tua. Banyak anak sekarang yang berani melawan orang tuanya. Ya kan mungkin karena penuh tekanan-tekanan. Karena dulu orang tua zaman now kan dulu waktu kecil harus nurut dan sebagainya kan. Nah sekarang jangan mimpi punya anak penurut. Tapi anak yang mandiri dan bisa bekerja sama. Jadi bagaimana orang tua menciptakan suasana kerjasama dalam keluarga. Oke, pertanyaannya yang mana yang lebih bagus Kak Seto? Kalau dulu kan anak-anak ini dididik cukup otoriter dan penurut ya. Harus patuh, nurut gitu ya kita ngomong ya. Kalau sekarang kan anak-anak ini kan diajarkan mandiri. Diajarkan kritis. Bahkan di sekolah saja itu angkat tangan, kritis ya gitu. Sehingga anak-anak zaman sekarang kan jadi lebih berani menyatakan pendapatnya. Dibandingkan dengan kita zaman dulu. Zaman dulu mengutarakan perasaan saja dengan orang tua itu sulit sekali. Betul. Ya sehingga akhirnya seperti kata Kak Seto tadi kan, akhirnya yang terjadi adalah anak-anak menjadi lebih kurang ajar pada orang tua. Tapi yang mana lebih bagus nih jadinya? Iya, karena suasana zaman sudah berubah. Zaman dulu orang tua tidak ada saingan. Jadi ya satu-satunya yang nurut. Karena sumber informasi, sumber apapun juga ya dari orang tua. Sekarang saingannya orang tua ya gadget gitu. Jadi
orang tua ngomong, saya tahu kok menurut gadget gini, pengalamannya juga lebih luas dari apa yang diberikan oleh orang tuanya gitu. Membandingkan justru ya malah ya. Makanya jadi sekarang bersaing dengan gadget, yaitu karena pertanyaan ini pernah diajukan langsung oleh Pak Jokowi waktu itu. Tahun 2018 kok anak zaman now banyak kecanduan gadget dan sebagainya. Ya saya bilang pertama anak-anak peniru yang terbaik. Dia bisa begitu karena meniru orang tuanya yang juga kecanduan gadget. Belum bikin konten, belum balas WA, belum ini dan sebagainya. Sibuk juga kan. Nah gimana anak tidak. Lalu akhirnya orang tua membuat gampangnya, yaudah kasih handphone sendiri. Dia asik seolah udah baik gitu. Tapi dia banyak paparan informasi yang ada yang positif, tidak sedikit yang negatif juga. Oke. Gitu. Jadi sekarang bersaing aja. Jadi saya lalu mencanangkan gerakan Gernas Sasana waktu itu, gerakan nasional Saya Sahabat Anak. Jadi presiden sahabat anak, menteri sahabat anak, gubernur, bupati, wali sampai turun RT RW akhirnya ayah dan bunda sahabat anak gitu. Tapi yang mana lebih bagus jadi kasih itu? Memang diajarkan tetap kritis seperti sekarang? Sekarang memang harus begitu. Karena anak harus mandiri. Anak juga harus, kan ada lima karakter yang dibangun kan. Akhlak mulia, kebinekaan global, mandiri, gotong royong, dan kritis. Karena memang harus kritis. Karena informasi sekarang udah gak bisa dibendung lagi. Nah, anak harus kritis, ini positif atau negatif, ini benar atau tidak, hoax atau fakta, sesuai dengan ajaran agama atau justru bertentangan dan sebagainya. Jadi ini yang justru dilatihkan pada anak-anak harus kritis gitu, termasuk berani mengkritisi orang tuanya kalau salah. Gitu. Tapi itu yang kesannya jadi anak tuh melawan kan kepada orang tua. Makanya intinya bekerja sama, jadi udah harus menjadi super tim. Jadi nggak ada saya lebih berkuasa, kamu harus nurut. Nggak bisa lagi seperti itu. Nggak bisa lagi karena kadang-kadang lebih banyak benar anak-anak daripada orang tuanya. Manakala anak senang belajar, anak mendapatkan informasi lebih banyak, begitu. Karena sumbernya jauh lebih banyak. Iya. Berarti orang tuanya juga sekarang harus jadi lebih terbuka. Iya, dan harus lebih rendah hati dan intinya juga sehat, termasuk sehat mental. Nggak boleh baperan, nggak boleh gampang tersinggung, gampang ngambek, dan sebagainya gitu. Ini aku kebayang ya, kalau orang tuanya masih orang tua tahun 50-an, 60-an, dapat anaknya zaman sekarang. Iya. Orang tuanya baperan kan, kalau misalnya ini, iya. Makanya resep sehat saya lupa, gembira. Tapi gembira singkatan, GEMBIRA. Apa itu G? Gerak, jangan mager. Jadi karena dengan bergerak kan juga bisa melampiaskan emosi secara negatif, emosi negatif menjadi positif dan sebagainya. G, emosi. E, emosi cerdas. M, makan minum teratur. B, nah ini bersyukur. Karena bersyukur kan positive thinking kan, selalu lihat positifnya. Jangan anak wah gini, wah kalau banyak nanya itu nakal, sok pengen tahu, ya mungkin memang rasa ingin tahunya tinggi kan bagian dari kreativitas kan gitu. B, bersyukur. Lalu I-nya, nah orang tua juga harus ada waktu istirahat. Kadang-kadang orang tua kecapean, akhirnya mudah emosi gitu. R-nya rukun dalam keluarga, ramah dengan anak. Jadi ngadepin anak, biasakan selalu senyum gitu. Jangan marah, boleh marah, tapi marah yang indah itu dengan nyanyi, bukan ayo mandi, tapi kan ayo kita mandi dengan sabun wangi. Nah, itu bukan marah kan itu. Tapi benar kayak seperti itu kalau marah dengan anak. Apa? Marah dengan anak seperti itu. Ya paling enggak lah gitu. Artinya tetap dengan penuh persahabatan dan humor dan sebagainya. Gitu. Karena saya pada waktu masih kecil saya praktekkan dengan mendongeng, dengan main sulap, dengan cerdas tangkas. Jadi anak merasa punya teman. Jadi kalau ada apa-apa, kenapa anak senang meniru teman-temannya yang segala macam negatif, ya karena dia merasa sama-sama penuh tekanan, sama-sama tersingkirkan di rumah. Tapi kalau di dalam keluarga setiap anak diberi acungan jempol, ada pelukan, ada belayan, ada kata-kata papa bangga pada kamu dengan segala keunikannya, nggak dibanding-bandingkan gitu.
ya anak akhirnya merasa di sinilah tempat dia yang paling nyaman gitu. I gembira R rukun ramah, dan A-nya, nah orang tua harus tetap aktif berkarya. Artinya berkarya juga untuk anak-anak. Mungkin juga bikin lagu, bikin puisi, mungkin gambar atau apa, sehingga anak merasa apa ya, wah nyokap bokap tuh gue banget deh gitu, istilahnya kayak gitu. Tapi kalau main perintah, main suruh, main komando, ya sudah jadi Panglima TNI aja. Oke, Kak Seto, saya pengen tanya, ini langsung konkret saja permasalahannya. Supaya yang di rumah juga bisa memahami dengan mudah. Zaman sekarang ini kan Indonesia lagi dilanda banyak banget dengan perceraian. Banyak banget dengan perselingkuhan. Akhirnya berpisah satu sama lain. Yang jadi korban kan ini anak, Kak Seto. Paling sering ini diperebutkan anak-anak nih paling sering. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada anak ketika kedua orang tua itu berkelahi sampai berpisah, apalagi rebutan anak? Apa sih yang dirasakan oleh anak-anak? Ya merasa tidak dihargai kehadirannya, karena setiap anak tentu mendambakan suasana yang kondusif dalam keluarga lah. Tidak ada konflik, tidak ada pertengkaran, apalagi sampai ya perpisahan. Kalau perpisahan sementara untuk meredakan emosi dan sebagainya, tapi untuk kepentingan terbaik supaya bisa rukun kembali, itu mungkin beberapa teknik ada yang begitu ya. Tetapi kalau kemudian perpisahan tapi dengan konflik, dengan saling maki, kemudian saling menjelek-jelekan, nah itu yang akan membuat anak sangat terluka hatinya. Oke. Jadi dua-duanya tetap idola anak-anak, sehingga diharapkan ya tetap kondusif suasananya, penuh. Ibaratnya setiap hari harus nyanyi kemesraan ini. Ya gak jadi cerai Kak Seto. Gitu. Jadi artinya semua itu kan tergantung pada emosi kan. Nah, kecerdasan dan kesehatan itu jangan lupa pada kesehatan atau kecerdasan emosional. Bahkan keberhasilan kan pada istilahnya EQ kan, emotional quotient kan. Kecerdasan emosi itu kemampuan atau kecerdasan mengelola emosi secara positif gitu. Jadi tidak mudah emosi-emosi negatif yang sesaat, yang penuh dengan ledakan gitu. Biasanya apa yang terjadi Kak Seto pada anak-anak yang broken home seperti itu? Iya, akhirnya pertama bisa memberikan konsep negatif mengenai perkawinan. Beberapa misalnya, kalau gitu ngapain deh, nggak mau menikah deh, nanti buntutnya gini-gini lagi. Nah itu bisa kayak gitu juga. Jadi trauma terhadap pernikahan. Bisa juga kemudian, kalau sudah ada penilaian mana yang benar, mana yang salah, dan sebagainya, bisa membenci salah satu orang tuanya. Itu juga bisa begitu. Makanya ya memang pendidikan ini adalah bagian dari tanggung jawab berdua untuk bisa menciptakan tadi kondisi yang betul-betul baik, yang ramah anak istilahnya lah. Kalau toh pun ada masalah, tetap bisa diselesaikan dengan cara-cara yang positif lah gitu. Tidak harus dengan emosional. Kak Seto, kalau misalnya anak yang menjadi kedepannya menjadi LGBT atau menjadi menyukai sesama jenis, itu apakah jadi bagian juga dari perpisahan antara orang tua? Beberapa kasus memang ada demikian ya. Artinya sebetulnya itu juga pandangan-pandangan negatif atau traumatik terhadap konsep mengenai jenis kelamin tadi gitu. Jadi artinya intinya sebetulnya masalah-masalah itu persentasi tertinggi adalah faktor lingkungan. Jadi bukan bawaan ya, faktor lingkungan yang membuat akhirnya anak memutuskan untuk memosisikan sebagai seperti itu gitu. Oke, Kak Seto, saya pengen balik lagi sedikit, lebih konkret lagi Kak Seto. Misalnya ada suami istri di berantem. Setiap hari bagi mereka berdua ya, pasangan suami istri ini ya, setiap hari itu bagai kehidupan keluarga itu sebagai neraka. Jadi kehidupan keluarganya memang sudah nggak cocok lagi, cekcok satu sama lain. Ya, penuh konflik lah ya. Bersama rasanya itu kayak mau mati kasih itu. Kata-kata ya, entah itu suami yang salah, entah itu istri yang salah atau bagaimana ya, pokoknya tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga tersebut. Tentu kan ini kan membawa suasana anak-anak kan pasti nggak nyaman. Pendidikan anak tentu saja tidak baik juga di dalam sana.
berpisah juga ada resiko yang seperti Kak Seto tadi ceritakan tadi. Ya, sehingga yang mana nih yang terbaik pada rumah tangga seperti ini? Apakah tetap mempertahankan? Tetap bertahan tapi penuh konflik, atau berpisah? Atau berpisah, tapi kan di dalam ada resiko untuk anak, di luar pun ada resikonya untuk anak. Ya, artinya semua dilakukan for the best interest of the child, demi kepentingan terbaik bagi anak. Bahwa kalau memang yang terbaik adalah berpisah, tapi dengan cara baik-baik, berpisah dengan baik-baik itu tidak langsung bermusuhan, tapi misalnya memutuskan ya sudah seperti saudara, misalnya begitu. Artinya supaya tidak mungkin istilahnya toksik atau penuh dengan hal negatif, pertengkaran. Justru dengan berpisah ini justru suasana lebih sejuk, lebih damai untuk anak. Saya kira itu yang dipilih. Artinya demi kepentingan terbaik bagi anak, tapi juga bukan hanya untuk anak, untuk kedua orang tuanya ini. Gitu. Jadi saling menenangkan diri, dan memang yang terbaik adalah dengan berpisah, tapi berpisah dengan cara baik-baik dan tetap memberikan tanggung jawab yang besar pada perkembangan anak-anak dengan misalnya tidak saling berebut hak asuh, kemudian juga tetap memberikan perhatian walaupun misalnya ada di tangan ibu misalnya. Makanya setiap saat mau ketemu anak itu tidak dihalang-halangi. Karena intinya bukan hak orang, misalnya diasuh oleh ibu, bukan hak ayah ketemu anak yang dilindungi, tapi hak anak untuk juga bertemu dengan ayahnya tetap harus dipenuhi. Yang jadi paling harus kerjasama. Gitu. Kak Seto, yang paling baik itu kalau misalnya orang tua berpisah nih, anak-anak masih kecil kan. Dia lebih baik ikut orang tuanya itu, ikut ke ibu atau ikut ke ayah itu? Pilihannya gimana itu? Gini, pertama anak-anak juga mempunyai hak untuk didengar suaranya. Jadi minta pertimbangannya mana yang terbaik untuk anak. Kemudian kalau lihat anak ini memang masih sangat kecil bayi dan membutuhkan ASI atau masih ada pelukan dengan ibunya, maka itu yang terbaik adalah untuk berdekat dengan ibunya. Tapi intinya bukan demi kepentingan atau ambisi orang tuanya, tapi untuk tadi selalu kepentingan terbaik untuk anak itu yang selalu menjadi bahan pertimbangan. Oke. Nah, itu bisa dikonsultasikan dengan psikolog atau siapapun juga yang ahli yang bisa memberikan pandangan yang terbaik, tetapi dengan melihat hak anak yang tidak terlanggar. Gitu. Pada umur berapa anak bisa kita tanya, kamu mau ikut mama atau mau ikut papa? Pada saat anak sudah bisa bicara. Oh. Ya, kan sudah bicara makanya biasakan dari awal itu dilatih kemampuan komunikasinya dengan bercerita, mendongeng, misalnya dibiasakan ada semacam rapat keluarga, misalnya gitu. Jadi dialog itu dari awal sudah terlatih sekali sehingga keinginan-keinginan, harapan-harapan terdalam dari hati nurani anak tetap bisa digali, bisa ditampung, dan itu adalah suatu kebenaran yang benar-benar diharapkan oleh anak. Tapi sebenarnya apakah anak-anak itu bisa dipengaruhi untuk membenci salah satu dari orang tua mereka? Pasti bisa dong. Ya, karena kamu bayangin kayak gini, aku tadi kebayang Kak Seto ngomong tadi kan, anak umur 3 tahun kita dongengin pada suatu hari. Papa dan mama berantem. Kira-kira kamu ikut siapa, nak? Terus kalau misalnya dia bilang, aku ikut papa misalnya kayak gitu ya. Nanti mama sedih. Nanti mama mau kayak gitu punya. Nggak jadi perlu lagi kayak itu punya. Itu kan mempengaruhi loh namanya. Memang harus ada kejujuran, kebersihan hati ya di dalam menyelesaikan kalau sampai terjadi perpisahan dan sebagainya. Jadi artinya semua harus mempertimbangkan hati nurani terdalam dari putra-putrinya, menjamin tetap adanya kebahagiaan pada mereka, dan berani minta maaf kalau bahwa mungkin ini adalah kesalahan ayah dan ibu misalnya karena terpaksa harus berpisah, tapi semua adalah kita lakukan dengan cara baik-baik justru supaya suasana ribut yang selama ini terjadi mengganggu proses tumbuh kembang dari anak-anak semua misalnya. Tetap diajak dialog dengan bahasa anak, tapi ya tetap juga mendengar bagaimana harapan-harapan ataupun permintaan dari anak-anak gitu. Karena rumah tangga yang bermasalah, kalau yang kita lihat, yang tadi Kak Seto sampaikan tadi benar. Kalau misalnya kita berpisah, nomor satu yang paling kita harus perhatikan adalah anak. Jadi misalnya nih, suami istri berpisah, nomor satu yang kita perhatikan adalah anak.
andai bersatu juga untuk anak, kalau berpisah pun untuk kepentingan anak. Seperti itu kan Kak Seto ceritanya tadi kan. Betul. Permasalahannya kebanyakan orang tua berpisah berdua adalah egoisme masing-masing. Yang satu ingin ini, yang satu ingin itu. Kalau Kak Seto dua-duanya bisa berbicara baik-baik seperti Kak Seto tadi bilang, gak jadi cerai Kak Seto. Ya, makanya itu yang selalu harus kita kampanyekan ya. Apakah melalui dialog ini, apa melalui tulisan, apapun juga, sehingga setiap orang tua, khususnya orang tua usia muda ya, yang masih punya putra-putri kecil-kecil ini, mempersiapkan diri untuk itu gitu. Jadi tetap ya namanya suami istri kan bukan hanya sekedar nanti berapa bulan lagi bisa cari yang lain, bukan sekedar itu kan. Tekadnya awalnya kan sampai sehidup semati kan. Tapi kalau kemudian ada masalah, atau sebelum ada masalah ya dibangun kemampuan komunikasi tadi gitu. Jadi jangan sampai komunikasi tidak efektif, akhirnya ya terjadi perang Iran-Irak, terjadi perang-perang itu kan karena komunikasi tidak efektif kan. Akhirnya emosi ya udah ledakan dengan peluru gitu. Nah, kita semua mohon setiap orang tua pada saat pernikahan segala macam ya mempersiapkan itu dengan salah satu alatnya kemampuan berkomunikasi tadi gitu. Komunikasi, keterbukaan, kejujuran dan sebagainya. Tapi tahu nggak sih kenapa angka perceraian sekarang tinggi? Mungkin karena dipromosikan oleh public figure nggak sih? Iya bisa jadi. Iya bisa jadi kan. Karena kan kita kan kadang-kadang terinspirasi dengan orang lain atau public figure atau influencer. Sekarang perceraian tambah banyak. Itu bisa jadi karena public figure juga banyak yang bercerai. Secara tidak langsung di-endorse oleh public figure. Kalau ada public figure yang bercerai, TV itu, stasiun TV dan semuanya itu sibuk sekali untuk meliput. Tanpa disadarin, itu adalah endorse secara nggak langsung. Kalau punya masalah dalam rumah tangga, maka ini adalah endingnya. Bisa jadi. Ya, sebetulnya bukan public figurnya, tapi informasinya yang mudah diperoleh oleh masyarakat tadi. Iya. Jadi mungkin zaman dulu zaman dulu juga ada masalah, bukan hanya public figure, tapi mungkin politisi, mungkin juga warga negara biasa, tapi tidak terekspos, tidak mudah untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Ya akhirnya sudah gitu, karena bagaimana juga kan kadang-kadang pengaruh lingkungan itu cukup besar untuk memotivasi seorang untuk melakukan suatu langkah atau mengambil suatu keputusan begitu. Makanya yang perlu terus dikampanyekan adalah juga kehidupan para media-media ini ya, kehidupan yang sejuk, yang penuh kerukunan, penuh kemesraan. Seperti saya kenal ada dokter siapa itu yang dua-duanya dokter tapi sangat rukun dan sebagainya. Oh, Dokter Richard banyak. Kita menjadi salah satu contoh. Makanya. Nah, itu yang diekspos. Kemesraannya justru yang diekspos ya. Betul. Jangan isu-isu perceraian terus-menerus ya. Oke. Kak Seto, saya pengen tanya kayak gini Kak Seto. Ini ada contoh nyata dan saya itu bercermin juga Kak Seto. Karena kan saya suka menganalisa. Ada teman saya, seorang artis, berantem, suami istrinya artis, berantem, bercerai, dan rebutan anak. Oke, anaknya ini ikut ke salah satu orang tua dan membenci orang tua yang lain. Anaknya masih kecil-kecil Kak Seto, masih di bawah 10 tahun lah. Membenci orang tua yang lain, ikut ke orang tua yang lain. Nah, kita sebagai salah satu orang tua yang dibenci, kan ingin merangkul anak, ingin memeluk anak tersebut, ingin bersama anak-anak tersebut. Tapi anak tersebut sudah gak suka dan sudah benci atau mungkin sudah dipengaruhi Kak Seto ya kita bilangnya. Kasih tips dong bagaimana sih si orang tua itu bagaimana tetap bisa mendekati anaknya dan bisa dapatlah saluran kasih sayang anaknya. Walau mungkin gak imbang-imbang banget. Ya, memang yang paling pertama tentu kita juga menjaga sikapnya di hadapan anak ya. Jangan kita sudah mendapatkan cap citra negatif, kemudian makin menunjukkan emosi, nanti orang tua satunya yang menciptakan sesuatu itu, tuh benar kan kayak itu, kamu tuh udah dibenci, udah ini dan sebagainya, bisa saja begitu. Memanfaatkan malah. Ya, jadi atur sikap itu dan kemudian memang harus ada orang ketiga lah atau pihak ketiga yang bisa memediasi hubungan itu. Nah, ini sebetulnya sudah cukup lama dilakukan oleh
lembaga kami, LPAI itu, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, beberapa kali juga memediasi artis-artis, dari zaman tahun berapa ya, 2000-an lah dulu, sudah banyak gitu. Jadi memang diperlukan itu. Nah, kami sendiri adalah lembaga dari masyarakat. Jadi semua relawan, aktivis perlindungan anak ini relawan, bukan digaji oleh negara, tapi betul-betul idealisme. Dan sekarang ini ada di 28 provinsi, yang ada dari 38 provinsi ya di Indonesia, dan sekitar 76 kabupaten kota. Nah, ini juga aktivis-aktivis, kebanyakan tokoh-tokoh muda ini yang kemudian juga bisa diminta bantuan untuk hal-hal seperti itu. Jadi bukan hanya selebritis, tapi juga masyarakat biasa pun itu juga bisa minta bantuan untuk memediasi, menyampaikan artinya kepada orang tua satu yang mungkin dalam tanda kutip menguasai dan kemudian membuat brainstorming negatif terhadap pasangannya di depan anak-anak ini, disadarkan bahwa itu adalah pelanggaran hak anak. Oke, maksudnya kalau misalnya ada pasangan yang bercerai atau nggak dapat anaknya, hubungin dari tim perlindungan anak ini, lalu perlindungan anak ini akan menghubungin via dan diajak bicara baik-baik. Jadi ingatkan bahwa ini jangan sampai dikotori lah hati anak ini dengan cerita-cerita yang keliru mengenai pasangannya tadi gitu. Jadi supaya anak tetap memiliki citra positif terhadap kedua orang tuanya. Dan ini kan juga untuk masa depan anak itu sendiri gitu. Ini pertanyaan yang sangat menarik Kak Seto. Waktu saya kecil Kak Seto, saya nonton TV. Itu tontonannya itu gak banyak yang cipok-cipokan, cium-ciuman Kak Seto. Gak banyak tuh, kalau nonton TV itu anak-anak tuh bersih Kak Seto. Kalau sekarang film, kalau nggak ada cipokan, kalau nggak ada ciumannya, itu kayak rasanya tuh kurang bumbu kayaknya Kak Seto. Sehingga kayak susah banget kita tuh ngajak nonton, anak-anak kita duduk, nonton, nggak ada ciumannya filmnya. Jadi kayak mereka tuh sudah dari kecil sudah terpapar lah Kak Seto. Romantisme seperti itu Kak Seto. Efeknya apa sih Kak Seto? Iya, artinya marilah kita selalu menciptakan lingkungan yang tadi ramah anak, yang betul-betul apapun juga ini bisa dikonsumsi sesuai dengan tahap perkembangan jiwa anak. Karena kalau hal-hal yang negatif tadi, apakah tadi unsur-unsur pornografi atau romantisme yang sudah terlalu dewasa, atau mungkin juga kekerasan dan sebagainya, maka itu juga tanpa sadar merupakan pelanggaran hak anak. Yaitu anak tidak diberikan lingkungan yang kondusif yang ramah anak, tapi dijejali dengan hal-hal yang justru merusak perkembangan jiwanya. Makanya kan dihimbau kepada semua pihak, kan intinya memenuhi hak anak atau melindungi anak perlu orang sekampung, perlu semua pihak, bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat, juga media, juga para artis, juga para tokoh agama dan sebagainya. Jadi maka kami LPAI juga menyadari kurangnya lagu anak, kurangnya film anak. Artinya kami juga mendorong lahirnya hal itu. Dalam waktu dekat mungkin ada film Sahabat Anak. Nah, kita harapkan itu bisa menjadi salah satu pilihan untuk anak sehingga yang ditonton betul-betul sesuai dengan perkembangan jiwanya. Ini sebenarnya film Avenger itu sebenarnya bagus nggak sih untuk anak-anak? Padahal kan itu kan kekerasan, ada pembunuhan di situ. Kan gimana itu? Jadul ya, saya nggak tahu ya film kayak gitu. Tapi film superhero. Saya pengen saja ke situ ya. Katanya film anak-anak nggak boleh main film romantisme, kekerasan. Ngomong-ngomong, Ultraman itu berkelahi dengan monster. Itu kan kekerasan. Iya juga ya. Makanya banyak film-film kartun. Itu kan tidak semua kartun baik untuk anak kan. Tapi ya itu, sama saya apapun juga lagu, semua lagu. Tapi kalau lagu, kelihatannya lagunya misalnya la itu bintang kecil. Tapi isinya pornografi, isinya mari kita saling misalnya kayak gitu. Itu kan juga akhirnya. Jadi isinya itu tetap harus dipertimbangkan betul-betul tidak merusak perkembangan jiwa anak. Yang tadi kekerasan, pornografi, terus ya segala macam hal yang negatif lah, narkoba dan sebagainya.
mohon tidak dipersembahkan atau dihidangkan untuk anak-anak kita gitu. Kalau romantisme saya mengerti. Iya. Narkoba saya mengerti. Ini anak saya pernah tanya dengan saya. Ini 17 tahun ke atas. Ini nonton bareng saya. Nonton Ant-Man bareng saya. Nonton Ant-Man bareng saya. Terus dia bilang, Dedi ini kita gak boleh nonton. Saya bilang, oh gak apa-apa. Adegannya kekerasan. Dia tuh bingung ya. Dia bilang Ultraman juga kekerasan Dedi. Dragon Ball juga kekerasan. Iya juga. Dragon Ball kekerasan loh itu. Iya. Iya kan? Kenapa Dragon Ball boleh? Dia bilang, kenapa ini gak boleh? Saya bingung jawabnya ya. Ya makanya saya nggak bisa komentar karena saya jarang nonton yang film-film itu ya. Kekerasannya di mana? Tapi artinya kalau kekerasan sampai berdarah-darah, sampai menghujamkan senjata, kemudian kekerasan bisa memaki-maki dan sebagainya, ya itu unsur-unsur itu supaya tidak ditiru oleh anak dan kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, akhirnya bisa terjadi benturan-benturan dengan orang tuanya dan sebagainya. Jadi ya kalau yang saya tahu ya untuk anak-anak ya penuh dengan persahabatan, penuh dengan Teletubbies dong. Kayak petualangan Sherina, tahu nggak sih? Ada juga berantemnya. Iya, tapi enggak. Itu kan ada mungkin, cerita, makna cerita yang ingin dipetik di situ. Mungkin konflik-konflik kecil, konflik tetapi tetap diselesaikan dengan cara yang baik. Iya, betul. Itu intinya akhirnya adalah persahabatan, perdamaian, kekompakan. Sesuai dengan isi karakter profil pelajar Pancasila itu loh. Akhlak mulia ada, kebinekaan global, menghargai perbedaan, gotong royong, tapi mandiri, tapi juga kreatif, tapi juga kritis gitu. Jadi saya kira itu yang harus jadi pegangan di dalam memberikan tontonan yang baik. Tontonan yang kayak edukatif Rumah Cemara. Bener kan? Rumah Cemara, Petualangan Sherina. Ya seperti itulah tontonannya harusnya. Ada maknanya ya. Ada makna hidup, kehidupan yang dipetik di situ. Oke, Kak Seto saya pengen tanya gini Kak Seto. Sekarang ada pergeseran anak-anak zaman sekarang Kak Seto. Beruntungnya saya sih belum dikaruniai anak perempuan. Tapi sekarang saya ngelihatnya fenomena anak perempuan. Mendidik anak perempuan ini jauh lebih sulit daripada mendidik anak laki-laki. Karena kita ngelihat zaman sekarang banyak sekali ada yang namanya profesi baru nih Kak Seto. Yang dulu mungkin tidak ada pada waktu saya masih kecil. Yaitu profesi namanya ani-ani. Ani-ani no, simpenan yes. LC, ya. Ani-ani. Bahkan beberapa dari anak-anak zaman sekarang itu sudah dari umur 14, umur 15 sudah menjadi LC. Mendambakan lah ini, mendambakan profesi menjadi ani-ani. Mendambakan menjadi ani-ani. Karena uangnya banyak banget Kak Seto. Nah ini bagaimana cara kita mengatasi ya Kak Seto? Iya tadi, artinya gini loh. Mohon setiap orang tua tadi memosisikan sekarang ini ya dalam menghadapi dahsyatnya pengaruh-pengaruh apakah film ataupun dari media sosial dan sebagainya adalah memosisikan betul-betul sebagai sahabat anak. Maka kami melancarkan Gernas Sasana, itu gerakan nasional Saya Sahabat Anak. Waktu itu selain Presiden dan Ibu Negara zaman Pak Jokowi, 4 menteri itu pertama Menteri Pendidikan, waktu itu Profesor Muhadjir Effendi. Kemudian Menteri PMK saat itu Ibu Puan waktu zaman itu. Lalu Menteri Sosial waktu itu saya lupa zaman itu, ada Menteri Sosial zaman itu. Dan Menteri Kesehatan juga, saya lupa waktu zaman itu. Tapi itu supaya menjaga kesehatan mental anak, menjaga pendidikan anak, menjaga PMK kan Menteri PMK itu pembangunan manusia dan kebudayaan ya, jadi kebudayaan dan sebagainya itu dengan dimulai pada usia dini, yaitu mereka betul-betul mengembangkan tadi karakternya sesuai dengan arahan pemerintah saat itu profil pelajar Pancasila tadi. Nah mereka para menteri dan itu bermain dengan sekitar 900 anak berbagai lapisan masyarakat di halaman samping Istana Merdeka. Bermainnya apa? Permainan tradisional digalakkan. Jadi ada gobak sodor, ada engklek, tahu engklek?
Tahu. Ya, lompat-lompat itu ada main egrang, ada main bersahabatan, jamuran yang membuat lingkaran dan sebagainya begitu. Jadi intinya supaya kembali anak-anak bersosialisasi. Jadi dialognya dan sebagainya itu antar manusia, bukan antar manusia dengan gadget, dengan alat, dengan laptop dan sebagainya saja begitu. Bahwa itu sekedar alat sesaat boleh, tapi yang utama tetap hubungan antar manusia tadi yang dibangun. Dan ini dampaknya cukup positif waktu itu. Beberapa orang tua melaporkan, wah sekarang dia sudah mulai tidak tergantung pada gadget lagi. Dia sudah mulai banyak kegiatan, sudah mau olahraga, sudah mau bermain antar RT RW dan sebagainya. Tapi memang harus menjadi suatu gerakan nasional. Kalau waktu itu hanya sesaat setelah itu hilang, ya kembali lagi kecanduan gadget lagi gitu. Jadi intinya itu yang mohon juga dikembangkan dalam lembaga-lembaga yang namanya RT dan RW. Namanya rukun tetangga, tapi sering tidak saling rukun. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh akhirnya. Yang komunikasi yang jauh-jauh dekat dengan gadgetnya, tapi yang dekat ada tetangga sebelah mungkin kemasukan pencuri atau anak sebelah dipukulin ibunya, dicuekin. Padahal harus saling peduli kan dalam hal itu. Nah ini yang sebenarnya kita ingin bangun supaya tadi kalau ada pengaruh-pengaruh melalui entah ya tadi siaran televisi ataupun dari gadgetnya ini tidak terlalu dominan dibandingkan dengan komunikasi antar manusia secara langsung antara orang tua dengan anak-anaknya tadi. Oke. Tapi itu tantangannya berbeda Kak Seto. Ini kan tantangannya kalau Kak Seto tadi jelaskan kan kita ke dunia digital ya. Kalau menurut saya Kak Seto, mohon maaf ya Kak Seto. Kalau sekarang ini tantangannya justru adalah kesenjangan ekonomi. Karena ada kesenjangan ekonomi yang luar biasa besar antara si miskin dan si kaya tadi. Dan juga ada suatu lingkungan yang sudah terbentuk. Contoh nih Kak Seto, saya pakai iPhone 16 nih di sekolah. Terus cerita nih, saya misalnya sama-sama cewek ya Kak Seto. Saya cerita nih, enak banget nih pakai iPhone. Kan iri Kak Seto. Hidup miskin, susah, duit jajan. Ada keinginan lah, pengen sama kayak temenku kayak gitu loh. Pengen gak? Kalau kamu pengen seperti ini juga, ikut saya. Oh gitu. Itu yang terjadi di anak-anak mulai dari sekolah, sampai akhirnya mereka menjadi LC, atau menjadi ani-ani, dan lain sebagainya Kak Seto. Ini kan mulai merebak di masyarakat. Mau tidak mau kita harus membuka mata kita bahwa ini sudah terjadi banyak di masyarakat. Tidak seperti zaman dulu, bahkan ini sudah menjadi profesi zaman sekarang. Karena ada perbedaan ekonomi yang luar biasa besar Kak Seto. Jadi kita tuh jadi orang tua, ya kalau miskin ya susah juga Kak Seto ya, memang nggak ada duitnya aja ya. Jadi kalau jadi orang tua ini serba bingung Kak Seto. Memberikan uang kepada anak berlebihan, menjaga dia untuk tidak ngapa-ngapain, tapi memanjakan dia. Tidak memberikan uang kepada anak, ini membuat dia mencari penghasilan lain atau mencari jajan yang lain Kak Seto. Ya. Nah, saya terus terang pernah mengamati sebuah keluarga. Di tengah-tengah keluarga yang mungkin agak tadi dikatakan ada perbedaan secara ekonomi yang berbeda ya. Tetapi justru saya salut dan saya akhirnya meyakini kebenaran apa yang saya anggap sebagai teori saya tadi. Bahwa komunikasi yang efektif dalam keluarga itu yang begitu saya bilang dahsyat sekali. Sehingga anak-anaknya betul-betul tidak terpengaruh dengan hal-hal tadi, entah gadgetnya, entah pakaiannya, entah mobilnya dan sebagainya. Tidak. Dia hidup relatif sederhana, artinya sesuai dengan gaji dari orang tuanya yang ya pegawai negeri lah begitu. Tetapi cukup kompak, cukup ini dan cukup kreatif gitu. Dan memang bahkan muncul saya dialog dengan anak itu mengatakan bahwa dia ingin suatu saat ya membahagiakan orang tuanya. Akan membuktikan dia akan menjadi orang hebat, orang besar dan sebagainya. Jadi sebetulnya itu tergantung tadi dari efektifnya komunikasi di dalam keluarga. Jadi anak betul ya memang di luar sana banyak iming-iming, lambean tangan, segala macam lah yang arahnya mungkin ya jadi kemewahan, kekuasaan, kemudian ya segala macam hal yang terlalu berlebihan, tetapi akhirnya lupa untuk menginjak di tanah. Akhirnya semua dalam imajinasi yang
terbang kemana-mana, tapi akhirnya lupa pada posisinya keluarga itu gimana dan sebagainya. Tapi manakala komunikasi efektif, itu sampai anak tuh menyadari kok, iya kami orang yang biasa, yang kurang mampu, tetapi kami mempunyai masa depan yang lebih indah dari mereka. Itu ada kata-kata itu. Berarti kan ada mungkin mereka biasa rapat keluarga, diskusi, membahas berbagai perkembangan dan sebagainya, sehingga anak merasa punya pegangan lah begitu. Karena begitu nggak punya pegangan, ya itu sudah terpengaruh dengan segala bujuk rayu dari entah iklan, entah apa. Sekarang iklan kan luar biasa sekali. Kan, saya belum minum kopi ini begini, kopi itu begini dan sebagainya. Tapi kalau anak-anak menginjak di bumi dengan tadi keakraban dan kekompakan di dalam keluarganya, saya melihat ternyata mampu dan tidak silau dengan materi, kekuasaan, pangkat dan sebagainya. Karena dia sudah mendapat kebahagiaan itu di dalam keluarga itu. Jadi nggak perlu mencari kebahagiaan berupa materi gitu. Dan memiliki konsep diri yang positif. Makanya salah satu kan mandiri kan. Mandiri juga punya pandangan konsep yang positif. Artinya misalnya orang hebat itu bukan hanya pintar matematika. Yang pintar nyanyi juga hebat, pintar menari, pintar menggambar, pintar sekarang kalau jadi yang punya follower banyak itu jadi apapun juga yang penting dia percaya diri gitu, bahwa dengan kemampuannya ini dia punya masa depan yang bagus. Sama saja yang hebat bukan hanya Einstein, bisa Pablo Picasso, Mozart, bisa Beethoven, bisa Ronaldo, bisa Michael Jackson. Kalau saya bilang ada 5 Rudi, bisa Rudi Habibie, Rudi Salam, Rudi Hartono, atau Rudi Hadi Suwarno, misalnya gitu. Jadi asal semua anak diberi kepercayaan bahwa kalian itu unik, otentik, dan tidak terbandingkan. Jadi akhirnya konsep dia positif dan siap menghadapi apapun juga dengan tetap semangat gitu. Oke. Berarti kalau anak-anak yang mudah terpengaruh dengan pengaruh yang luar, yang negatif itu, ya mungkin kemungkinan di dalam keluarganya sendiri dia ya broken mungkin. Nggak sebahagia komunikasinya itu gitu. Nggak bagus ternyata. Kayak gimana cara menangkal ini? Ternyata komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Mengalir, ngobrol terus gitu ya. Jadi dia udah bahagia. Pengen pulang deh, pengen ngobrol dengan anak jadi. Kasito, teman saya berbicara Kasito. Teman saya ngomong Kasito. Jika kamu menikah dalam keadaan miskin dan mempunyai anak, kamu itu adalah bentuk kejahatan terhadap anak. Kan zaman sekarang Kasito ya. Kita sama-sama tahu ada pergeseran. Di mana perekonomian ini menjadi penting Kasito. Kadang-kadang ada orang yang punya mindset. Ya, ini kan masalah mindset orang Kasito ya. Ada yang mindsetnya sukses dulu baru punya keluarga. Ada yang mindsetnya rezeki pasti datang jika berkeluarga. Tapi setelah berkeluarga, susah, miskin, tambah susah. Akhirnya punya anak. Anaknya pun juga terlantar. Ini adalah bentuk kejahatan katanya kan. Nah bagusnya kayak gimana nih Kasito? Apakah kita mapan dulu baru punya anak atau bagaimana Kasito? Iya, artinya begini. Kalau memang kita mau buru-buru menikah, tapi memang secara ekonomi belum siap, ya mungkin ya kan ada ya keluarga berencana lah ibaratnya. Artinya kita mempunyai anak bukan asal yang penting punya anak gimana nanti itu. Tapi kalau kemudian anaknya juga terlantar karena kita kurang persiapan, ya memang bisa saja dikatakan sebagai kurang memikirkan masa depan anak ini atau hak-hak anak ini, hak hidup, hak tumbuh kembang dan sebagainya kan. Jadi sebaiknya memang siap untuk itu. Jadi bukan ibaratnya kalau kata ini buat anak kok coba-coba gitu loh. Jadi dibalas dengan tim sana. Buat Kasito buat anak kok coba-coba sebelah sana, dia tim sebelah sana ngomongnya lain lagi Kasito. Ada rezeki anak. Oh iya itu Indonesia banget kan. Tambah banyak anak tambah banyak rezeki. Ya, artinya betul-betul dipertimbangkan. Jadi jangan anak sekedar alat untuk wah nanti kan dengan ada anak pasti ada rezeki, bukan sekedar. Kita juga harus berhitung bagaimana anak ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi kita juga harus menyiapkan supaya anak ini lahir nanti
kemudian dari mulai bayi dapat ASI yang cukup eksklusif, kemudian ya segala macam terpenuhi supaya tidak sampai tanpa sadar terjadinya pelanggaran hak anak. Oke. Berarti itu pengaruh ya Pak terhadap tumbuh kembang anak ya Kak Seto ya? Ya sangat. Kemampuan ekonomi sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Betul. Ya kalau misalnya akhirnya kita justru bawa anak ikut mencari nafkah tengah malam di jalan atau dengan menggendong anak itu seolah dengan mudah bisa dapat uluran tangan dan sebagainya, ya tanpa sadar kita eksploitasi terhadap anak kita sendiri kan. Anak yang harusnya dalam lingkungan yang tenang, yang tidak kehujanan, tidak kedinginan, kok malah dibawa-bawa dan sebagainya gitu. Berarti memang benar. Jadi memang harus siap dulu baru punya anak. Oke. Kamu katanya tadi pagi mau tanya tentang sandwich generation. Tanya tuh Kak Seto. Pertanyaannya bagus banget tuh kamu pengen tanya. Apa ya tentang sandwich generation. Jadi kalau fenomenanya di zaman sekarang ini kan di mana kita itu harus membiayain orang tua, ya harus berbakti kepada orang tua. Tapi kadang-kadang orang tua itu kadang-kadang suka kelewatan kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak kasih uang bulanan, seakan-akan kita tuh nggak berbakti kepada orang tua gitu. Nah itu banyak terjadi itu. Makanya banyak anak-anak yang kadang-kadang dia menjauh dari orang tuanya gitu. Karena berada dalam posisi sandwich generation. Itu gimana Kak Seto? Ya, sebetulnya kalau saya melihat bagaimana komitmennya di dalam keluarga gitu. Jadi ada saja orang tua yang justru merasa bukan menuntut tapi anak yang justru ingin balas budi dan sebagainya untuk memberikan itu ya tanpa harus terpaksa. Nah, mungkin juga ada sementara orang tua kan usia sudah mulai lansia misalnya begitu. Nah, akhirnya mungkin lebih sensitif, lebih mudah tersinggung. Ini kok nggak ada balas budinya, saya udah capek-capek dulu begini kok sekarang. Padahal dia juga misalnya ada nomor 2 kok kehidupan ekonominya sedang menanjak baik, tapi kok lupa sama saya. Nah bisa saja mungkin keluar kata-kata yang mungkin kurang nyaman dan sebagainya. Jadi sebetulnya komunikasi dengan orang tua itu tetap dipertahankan melalui tadi dialog yang secara rutin lah gitu. Supaya apapun juga konflik dan sebagainya, intinya adalah komunikasi yang tidak efektif. Kesalahpahaman, maksudnya baik tapi justru tersinggung atau salah paham, akhirnya seolah-olah justru membenci atau melupakan dan sebagainya. Beberapa anak saya lihat misalnya memberikan orang tuanya itu di kamar atas misalnya gitu. Dengan harapan supaya kakinya terlatih naik turun itu supaya karena tahu misalnya ibunya kurang bergerak gitu. Tapi mungkin ibunya tersinggung loh. Udah tahu saya udah tua begini, udah hampir 70 kok masih harus ke sana. Saya nanti kalau jatuh gimana? Padahal maksudnya baik misalnya gitu. Jadi sebenarnya bagaimana komunikasinya saja sehingga hal itu membuat membuat tidak ada kesalahpahaman dan tidak ada konflik. Tapi apakah memang benar ini Kak Seto kalau orang tua itu memang mudah marah, mudah sensitif, mudah baperan? Itu memang terjadi seperti itu apa Kak Seto? Menurut saya ya karena sebagian begitu, karena sudah mulai seperti dilupakan, kurang ada perhatian, teman-temannya juga mungkin sudah kurang dan sebagainya sehingga tidak ada informasi baru dan sebagainya sehingga akhirnya logikanya juga melemah, nah emosinya yang lebih meningkat, akhirnya mudah tersinggung, mudah marah dan sebagainya. Tapi orang tua yang mungkin masih aktif, masih itu biasanya ya sudah santai-santai saja, jadi nggak mudah tadi baperan, justru makin matang. Ya semua tergantung dari lingkungan dari orang tua tadi. Oke, ada dua sisi nih Kak Seto saya pengen tanya. Tadi dari sisi orang tua dan dari sisi anak. Kebetulan kalau saya sih, kita punya kemampuan ekonomi yang cukup baik. Jadi kita tidak punya masalah apapun itu. Tapi banyak di luar sana saya yakin punya permasalahan ekonomi sendiri. Orang tua membesarkan si anak. Anak menjadi dewasa, menjadi pekerja, kita anggap saja cukup. Bukan berkecukupan banget. Cukup ya Kak Seto ya. Kontekstualnya Kak Seto, apakah anak ini kan akan berkeluarga, mempunyai keluarga juga. Apakah anak ini sebaiknya ikut membiayai orang tua
tentu kalau keluarganya sudah pasti kewajiban Kak Seto. Apakah orang tuanya itu menjadi kewajiban sebaiknya ataukah tidak sama sekali Kak Seto? Arahan dari Kak Seto gimana? Ya, sebetulnya kalau sudah mulai berkeluarga, maka fokus utama ya pada keluarganya dulu. Gitu. Jadi kalau memang belum mampu, belum bisa membantu orang tuanya, ya sudah, itu orang tua ini sendiri ya. Kecuali kalau kemudian sudah ada kemampuan yang berlebih dan sebagainya, nah memang tidak ada salahnya untuk juga membantu atau bertanggung jawab terhadap orang tuanya tadi gitu. Oke. Oh, berarti di keluarga inti itu lebih utama itu ya. Iya, tanggung benar. jawab terutama misalnya ayahnya ya, ayah atau suami itu yang pertama tentu fokus kepada keluarganya sendiri dulu. Iya. Aku punya sedikit pandangan Kak Seto. Ini kita ngobrol Kak Seto ya. Kalau saya bagiku ya Kak Seto ya, kasih itu mengalir dari atas ke bawah sih. Air itu mengalir dari atas ke bawah. Jangan tidak dari bawah ke atas. Jadi air itu mengalir itu memang dari atas ke bawah. Cinta orang tua kepada anak itu seperti air yang mengalir dari atas ke bawah. Cinta anak ke orang tua seberapapun besarnya tidak akan pernah mengalahkan cinta orang tua ke anak. Tapi ketika dia menjadi orang tua, maka cinta dia ke anaknya sama seperti orang tua kita tadi. Jadi mengalirnya dari atas ke bawah, kita mengalirnya ke bawah lagi. Dan jangan pernah mengharap itu naik ke atas sebenarnya. Ini yang jadi permasalahan adalah ketika kita mengharapkan kasih itu naik ke atas. Contoh kita membesarkan anak kita. Tapi punya ekspektasi ketika kita tua nanti, anak-anak kita akan membiayai kita. Iya. Nah itu akan menjadi rasa sakit. Kalau nggak terjadi. Kalau tidak terjadi. Ya. Kalau terjadi syukur sih. Jackpotnya kalau misalnya anak kita benar-benar ngurusin kita, membiayai kita. Itu beruntung. Ya itu beruntung sih. Tapi jangan pernah mengharapkan itu. Maka sebagai orang tua juga seperti yang kata Kak Seto tadi, kita sendiri harus tetap bisa berdiri dan aktif untuk diri kita sendiri. Karena sejak awal konsep kita adalah kasih itu mengalir dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas. Iya. Terkadang kan orang tua yang kecewa tadi itu kan biasanya karena ekspektasinya berlebihan juga kepada anak mungkin ya. Bisa. Tetapi bukan berarti tertutup kemungkinan itu bisa terjadi. Karena saya pernah melihat seorang anak ya yang waktu kecil remaja itu dibenci oleh orang tuanya. Pokoknya bukan dibenci tapi ada diskriminasi. Nah, begitu akhirnya anak itu sukses, maka dia justru membalas semua itu, perlakuan negatif itu dengan 180 derajat terbalik. Jadi itu sangat memanjakan, memberikan ini, memberikan itu, memberikan rumah dan sebagainya. Jadi bahwa itu ada juga terjadi. Artinya menurut saya kekuatan cinta itu bisa kemana-mana. Gitu. Dahsyatnya kekuatan cinta itu tidak pandangan bulu, tidak harus ke bawah, ke atas pun bisa. Jadi seorang anak yang begitu, dia mungkin tadi selalu positive thinking, selalu penuh rasa syukur, ya sudah, Tuhan sudah memberikan dia rezeki yang berlimpah, apa salahnya keluarganya sudah terpenuhi, apa salahnya juga orang tuanya, yang mungkin dulu tidak berkualitas ekonominya seperti pada saat dia waktu kecil ya dibandingkan sekarang begitu. Jadi itu justru untuk menumbuhkan bahwa tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada iri dengki dan sebagainya. Itu saya kira cukup ada di beberapa kehidupan seperti itu. Gitu. Kak Seto kemarin waktu demo yang aku lihat di media-media ada beberapa anak-anak kecil SMP atau anak-anak remaja yang mulai beranjak remaja itu ikut demo. Itu gimana tuh Kak Seto? Kok bisa seperti itu? Ya, makanya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga dengan tegas menyatakan bahwa anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam kegiatan politik praktis. Gitu. Jadi berpolitik boleh, berpolitik. Misalnya anak-anak memilih ketua kelas itu berpolitik kan. Gitu. Tetapi politik praktis adalah demo-demo, sesuatu yang misalnya tuntutan-tuntutan yang sebenarnya bukan saatnya dilakukan oleh anak-anak. Ya, bahwa kadang-kadang anak SMP, SMA, karena definisi anak itu kan 18 tahun ke bawah. Itu anak yang masih dilindungi oleh undang-undang dan
kalau misalnya anak-anak ingin punya usulan, pendapat dan sebagainya, tidak dengan cara turun ke jalan. Tapi melalui media sosial, diungkapkan entah dengan apa kata-kata, tetap santun, tetap edukatif, dan intinya problem solving. Bukan hanya membuat keramaian, sekedar teriak dan sebagainya. Jadi ini yang selalu kami anjurkan agar anak-anak juga terlindungi dari kemungkinan ada kena gas air mata, mungkin kalau ada tembakan, mungkin ada ya penumpang gelap yang kemudian membuat kerusuhan, bakar-bakaran. Nah, itu bisa saja terjadi kecelakaan dan berbagai hal yang justru berbahaya untuk hak hidup dari anak-anak tadi. Iya. Gitu. Itu sebenarnya apa yang salah sih Kak Seto dari anak-anak yang ikut demo? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Bahkan ada yang ikut ngejar, dapat jam tangan. Ada masalahnya itu berarti di orang tuanya atau di sistem negara kita ini yang seperti itu? Di lingkungannya ya, karena kalau rame-rame dimanapun juga bisa saja terjadi, bukannya di Indonesia ya. Jadi ikut-ikutan, rame-rame, dan mungkin juga ajak-ajakan, bujuk rayu gitu. Kamu ikut, nanti kamu dapat hadiah, kamu dapat ini. Ayo oke, rame-rame. Nah, cemen lu gak ikut. Disindir. Gitu. Penakut. Dan anak-anak kan memang kadang-kadang kurang adanya kegiatan, kurang adanya pelampiasan kreativitas. Nah, soal itu bagian dari dinamika remaja yang ya udah karena semua ikut aja rame-rame. Nah, ini yang sebenarnya harus dicegah dengan ya tadi memperkuat dalam keluarga. Kemudian keluarga berikutnya kan RT RW tadi. Kan kita kalau ingin punya kota atau kabupaten layak anak, itu harus dimulai dari kecamatan layak anak, kelurahan layak anak, RT RW layak anak, dan akhirnya keluarga yang layak anak. Jadi yang penuh dengan tadi komunikasi, pengarahan, dan anak-anak tidak kehilangan kesempatan untuk melampiaskan aktivitasnya, tapi tetap dalam koridor yang tetap positif. Gitu. Kak Seto, saya punya pertanyaan terakhir Kak Seto. Ini pengalaman pribadi saya Kak Seto. Saya melihat ada beberapa influencer yang masih kecil Kak Seto. Yang masih di bawah 18 tahun. Ada yang 10 tahun, ada yang belasan tahun, ada yang belum cukup umur lah Kak Seto. Tapi dia menjadi tulang punggung keluarga Kak Seto. Mencari nafkah. Ada yang sudah cukup tapi tetap mencari nafkah untuk keluarga. Ada yang memang basicnya susah mencari nafkah untuk keluarga. Masalahnya mereka ini mendapatkan sorotan dari publik. Artinya mendapatkan followers, mendapatkan viewers, entah karena dia masih kecil, karena dia berusaha. Bayangkan anak umur 12 tahun atau 13 tahun, misalnya ya, nyemir sepatu misalnya. Atau anak umur menjajakan barang. Itu kan kita melihatnya kan menjadi, wah semangat ya Dek ya, semangat ya Dek ya. Sehingga mereka kadang-kadang menjadi konten kreator dan melupakan tugas pokoknya. Sebagai sekolah. Iya. Saya jujur saya pernah satu kali menegur, tapi yang menurut saya benar, menurut saya adalah anak itu harus fokusnya ke sekolah. Tapi justru saya mendapatkan pelajaran di situ, bahwa nggak sepenuhnya apa yang saya tegur itu juga benar. Mereka juga menjadi tulang punggung bagi keluarga mereka. Jadi serba salah nih Kak Seto. Di satu sisi, siapa yang mau kasih makan mereka kalau mereka nggak kerja? Di satu sisi, mereka juga dapat ilmu loh dari mencari uang. Mulai ada pergeseran nih Kak Seto artinya. Saya merenung. Mungkin sudah ada pergeseran Kak Seto. Dimana kalau dulu mungkin di atas 18 tahun harus bekerja. Sudah mulai bekerja, 18 tahun ke bawah. Jangan mulai bekerja. Mungkin sekarang sudah ada cukup dari pergeseran. Udah bisa bekerja dari anak-anak pun sudah mencari uang. Bahkan saya uangnya jauh lebih banyak ya. Iya. Saya jadi berpikir, jangan-jangan saya yang salah. Jangan-jangan konsep yang saya lakukan, yang saya coba tegur menjadi salah. Jangan-jangan, karena mereka juga punya alasan yang kuat. Menurut Kak Seto, tetapkah anak-anak itu harus belajar di umur segitu atau mereka boleh sambil melakukan mencari uang atau mencari penghasilan? Ya, gini, kan dari 4 hak dasar anak ya, hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi atau didengar suaranya. Nah, itu ada 2 yang kelihatan saling seolah bertentangan. Pertama, hak hidup.
bukan, hak tumbuh kembang. Hak tumbuh kembang adalah mengembangkan potensi-potensinya. Nah, kemudian yang berikutnya yang tadi 2, yang ketiga adalah hak perlindungan tadi. Kalau kemudian kegiatan itu adalah bagian dari pemenuhan hak tumbuh kembang. Jadi misalnya apakah dia menjadi penyanyi, artis cilik atau tadi influencer. Jadi kemampuan berbicaranya dan sebagainya itu sudah akhirnya bisa mendapatkan suatu penghasilan yang cukup besar dan itu mungkin akan menjadi bagian dari masa depannya, mungkin jadi seperti Dr. Richard atau Mas Deddy Corbuzier atau dengan begitu saja hasilnya begitu, kenapa tidak gitu loh, bahwa itu mulai dirintis dari sekarang gitu loh. Jadi mungkin semua orang bersekolah dan sebagainya arahnya adalah untuk bisa membangun masa depannya kan. Nah, masa depan menjadi apapun juga, tapi kalau kemudian ini adalah justru bagian dari masa depan yang lebih cepat, kenapa tidak gitu. Dan itu dilakukan dengan rasa bahagia, rasa bangga dan makin senang begitu. Nah, kalau perlindungan, kalau sebetulnya dia tidak suka, memang tapi dia nggak suka, tapi dipaksa, penuh dengan tekanan. Ayo, kalau nggak nanti dipukul, dibentak dan akhirnya dia melakukan dengan terpaksa. Nah, itu adalah pelanggaran pada hak 3 perlindungan tadi. Bahwa di satu sisi anak dilindungi, tapi kalau memang dia senang, kenapa tidak? Sama juga dulu misalnya ada artis cilik. Ada artis cilik sebetulnya dia memang pintar nyanyi, tapi nggak suka nyanyi, tapi dipaksa, nggak, kamu tuh bagus. Akhirnya dikomersilkan, tapi dilakukan dengan berat hati. Nah, itu adalah melanggar hak 3, perlindungan anak. Tapi kalau ternyata dia senang, dia mungkin sementara sekolahnya mungkin dengan cara informal atau homeschooling misalnya begitu. Lalu anak itu bisa bilang, wajibnya kan wajib belajar, bukan wajib sekolah. Nah, belajar bisa kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, misalnya begitu. Nah, itu makanya itu yang perlu didukung. Artinya yang penting sesuai dengan minat anak, dilakukan dengan gembira, dan itu bagian dari meletakkan fondasi yang kokoh untuk masa depannya nanti, gitu. Oke. Berarti nggak masalah, Det. Misalnya pendidikan dari kecil jadi atlet nih. Atlet kan sekarang dari kecil tuh, Det. Dari kecil jadi atlet. Dari kecil udah seneng, entah berenang, entah apa. Ya itu bagian dari merintis masa depannya. Sama sekolah kan untuk merintis masa depannya. Mungkin nanti mau jadi lawyer, atau ekonom, atau dokter, atau apa, ya harus sekolah. Tapi kalau dia sudah inginnya dia di olahraga yang terkenal, dan itu bisa bagian dari kegiatannya itu, dan mungkin dia juga tetap hak pendidikannya dengan cara jalur non formal atau informal, yaitu homeschooling, ya kenapa tidak gitu. Atlet dan influencer itu berbeda, Bu. Oh, beda. Yang kutakutkan dalam diriku adalah ketika anak-anak menggunakan media sosial dan mencari uang dalam media sosial. Saya percaya karena saya melewati semua fase itu. Ketika kita menjadi pebisnis, ada fasenya kita naik, ada fasenya kita turun. Di saat jatuh, saya punya umur di mana saya punya kesiapan untuk menerima jatuhnya itu. Contoh, saya jatuh dari lantai 1 karena badan saya sudah kuat, saya nggak apa-apa. Coba bayangkan seorang anak 12 tahun jatuh dari lantai 1 di tempat yang sama seperti saya. Maka itu menjadi berbeda. Contoh kedua adalah ketika saya punya uang 1 miliar rupiah, saya punya kedewasaan diri untuk menggunakan uang tersebut. Sedangkan anak 12 tahun, anak 15 tahun, mungkin punya kemampuan yang sama mendapatkan 1 miliar seperti saya. Tapi kedewasaan untuk menggunakan uang 1 miliar tentu saja tidak sama seperti saya. Itu yang harus didampingin gak sih oleh orang tuanya? Pendampingan dari orang tua penting sekali. Betul kan. Jadi supaya bisa menerjemahkan dalam bahasa anak. Apapun entah keberhasilannya atau kejatuhannya. Jadi diperhitungkan juga bahasanya udah tenang dan sebagainya. Bisa saja memang anak kalau udah di media sosial kan dihujat. Semua salah nih jadi. Jadi bingung. Iya. Ya mungkin juga bukan hanya orang tua tapi ada lembaga. Itu lembaga ya. Makasih Kak Seto sudah hadir Kak Seto. Saya dapat belajar pencerahan dari Kak Seto. Terima kasih Prof Seto.